السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang pelungguh pahami, di antara ibadah yang sangat besar adalah menuntut ilmu. Dikatakan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, al-ilmu kulluhu babun minat ta'abbudi. Beliau mengatakan al-ilmu, ilmu kulluhu, semuanya, babun minat ta'abbudi, tentang ibadah. Ilmu ini selapukna bernilai ibadah. Mulai dari pelungguh keluar rumah, keluarnya itu ibadah. Kemudian pelungguh jalan kaki atau pakai motor, itu dinilai ibadah. Duduknya pelungguh di majlis ilmu, itu ibadah. Setelah pelungguh mendapatkan ilmu kemudian mengamalkannya, itu ibadah. Setelah mengamalkannya kemudian mengajarkannya kepada orang lain, itu ibadah. Jadi selapuk si berkaitan dengan ilmu ini nilainya ibadah. Al-ilmu, ilmu, kulluhu, semuanya, kata beliau, babun minat ta'abbudi, nilainya itu ibadah, semuanya. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah ini. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini tiang ingin mengulangi menyampaikan hadis yang ke-18, karena pertemuan sebelumnya sempat kita sampaikan tetapi tidak selesai. Ia berjulu utama waktu Isya. Dan hadis ini sangat luar biasa. Tiang bacakan terlebih dahulu hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Dzarr, dari Abu Dzar, wa Muadz bin Jabal, dan Muadz bin Jabal, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Jadi hadis niki datang dari dua orang sahabat. Si pertama dikenal dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah.
Saya buhur Jundub bin nggih. Nggih. Umpu da buhur li itu. Baik. Abu Dzar, dia dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, nama asli dia Jundub bin Junadah. Sebagian ulama mengatakan nama aslinya Jundub bin Sakan, cuman si lebih terkenal Jundub bin Junadah. Dan Abu Dzar ini Abu Hur gemuk orangnya. Wow, ya, gara-gara dia minum air zam-zam selama 1 bulan. Dia datang ke kota Mekah. Ya meta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Dzar ini aslinya dari Yaman. Di Yaman tersebar berita bahwa di kota Mekah ada seorang laki-laki namanya Muhammad mengaku diri sebagai nabi. Maka berangkat Abu Dzar ini ke kota Mekah. Sesampai di kota Mekah, dia tidak berani sembarang bertanya, mana Muhammad? Dia tidak berani sembarang bertanya. Kenapa? Jangan-jangan dia salah tempat bertanya. Tahu-tahu Abu Jahal bahaya, tahu-tahu Abu Lahab bahaya. Makanya selama di kota Mekah, dia tidak berani bertanya sampai habis bekal dia. Selama sebulan yang dia jadikan sebagai makanan air zam-zam, tapi gara-gara itu tubuhnya gemuk. Alhamdulillah. Keutamaannya sangat banyak sahabat ini. Abu Dzar, Jundub bin Junadah, kelebihannya, keutamaannya sangat banyak. Tetapi tiang ingin sampaikan satu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dia manusia yang paling jujur. Abu Dzar ini selaku sahabat jujur, tetapi dianggap dia oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling jujur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari Amr ibn al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma aqallatil ghabra, tidak ada orang yang menginjak bumi, wala azallatis sama, dan tidak ada orang yang dinaungi oleh langit. Dek nara dengan si nginjak bumi, dek nara dengan si tanaungin si langit, ala rajulin asdaqa lahjatan, yang lebih jujur min Abi Dzarrin, daripada Abu Dzar. Ya, manusia si paling jujur nginjak bumi, manusia si paling jujur di bawah langit, Abu Dzar yang mengatakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaannya sahabat ini, Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Sedangkan sahabat yang kedua namanya Muadz bin Jabal. Ini terkenal, ya, terkenal. Muadz bin Jabal, keutamaannya sangat banyak juga. Tetapi tiang ingin sampaikan satu saja. Para sahabat dulu mereka menyamakan Muadz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Ibrahim, kekasihnya Allah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kunna nushabbihu Mu'adzan bi Ibrahim alaihissalam. Dulu kami menyamakan Muadz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim. Apa kata para sahabat? Inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillah
hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Ngeno ucapan sahabat, inna Mu'adzan, sesungguhnya Mu'adz ummatan, seorang pemimpin, qanitan, yang sangat taat kepada Allah, hanifan, orangnya lurus, walam yaku minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Cuman sahabat menggantinya inna Mu'adzan, sesungguhnya Mu'adz. Di dalam Al-Quran inna Ibrahim. Taib. Intinya hadis ini datang dari dua sahabat. Si pertama Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Si kedua Mu'adz bin Jabal. Ya penting kita tahu nama sahabat ini. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunt. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunt, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, iringi perbuatan yang buruk pakai perbuatan yang baik, tamhuha, perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan buruk itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Telu nasihat ini, telu wasiat ini. Apa kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Ya, fahadhil wasiyatu, wasiat siara dalam hadis ini, wasiyatun azimatun, wasiat yang besar, jami'atun, mengumpulkan, li hukukillah, hak-hak Allah, wa hukuki ibadihi, dan hak-hak sesama manusia. Hak Allah, hak sesama manusia terkumpul di dalam hadis ini. Lamun damele memperbaiki hubungan dengan Allah, praktekkan hadis ini. Lamun damele memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, praktekkan hadis ini. Dan ingat jemaah sekalian, kita dimuliakan oleh Allah apabila kita menjaga dua hubungan. Hubungan si pertama, hubungan dengan Allah. Hubungan si kedua, dengan manusia. Istilah kita hablun minallah wa hablun minan nas. Habl itu nafi maknanya tali. Hablun minallah, tali yang menghubungkan dengan Allah, dah jaga ya. Wa hablun minan nas, tali yang menghubungkan dengan sesama manusia, jaga dia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, duribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu, duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu. Kehinaan tetap ada pada mereka dimanapun mereka berada. Lembembe tahu tak, kita tetap hina. Kita mau jadi orang Indonesia, kita hina. Kita mau jadi orang Arab, kita hina. Kita mau jadi orang manapun, kita tetap hina. Illa, kecuali bihablim minallah, menjaga tali yang menghubungkan dengan Allah, wa hablin minan nas, dan menjaga tali yang menghubungkan dengan sama manusia. Kalau tidak menjaga ini, Allah katakan duribat alaihimudz dhillah, ditetapkan atas mereka kehinaan. Nah, hadis ini jemaah sekalian mengumpulkan dua hubungan ini. Hubungan kancasai Allah, kemudian hubungan kanca sama manusia. Baik. Kita lihat wasiat yang pertama. Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun pelungguh berada. Wasiat takwa. Iya. Berselapu dah sering dengar kata takwa ini. Hampir setiap Jumat, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Iya. Kemudian li khutbatul hajah, biasanya dibaca 3 ayat selapuna tentang takwa.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Telu ayat ini semuanya tentang takwa. Simbengar nin takwa. Ya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Apa kita tingkatang namun kita tahu takwa ini? Misalkan Abu Hur, misalkan Abu Hur ini punya mobil, misalkan mobil dah mogok-mogok terus, misalkan, terus ida berketuan kepada orang yang ahli. Kenapa mobil saya selalu mogok-mogok? Apa kata ahli tersebut? Degenti akina. Lagu Abu Hur tidak tahu nama aki. Ngombe cara degen genti ya lamun tidak tahu arnaki. Lawan banang genti dah. Dia mengatakan ganti akinya, tetapi pelungguh tidak tahu mana yang namanya aki. Begitu pula tingkatkan takwa. Sedangkan kita tidak tahu apa arti takwa, apa yang akan kita tingkatkan ini? Baik. Bahasa para ulama tatkala menjelaskan makna takwa bermacam-macam bahasa mereka. Macam-macam bahasa ulama. Ada yang mengatakan takwa itu ini, ada yang mengatakan takwa itu. Ya luwe bahasa ulama ini tentang makna takwa. Tetapi ternyata kalau kita periksa intinya sama. Sekedar kalimatnya saja beda. Pada Mara Abu Hur mengatakan pira kepengda 25. Arak dengan beketuan lain pira kepengda selai. Arak dengan beketuan lain pira kepengda 5 likur. Ya pada intinya 25 selai 5 likur ya pada. Begitu pula dengan ucapan para ulama ketika menjelaskan makna takwa. Ternyata intinya sama. Apa itu? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jawah takwan. Jalanang perintah, jauang larangan. Ya. Baik. Bila luwih perintah Allah, ya luwih. Berusaha menjalankan perintah-perintah itu. Bila luwih larangan Allah, ya luwih endah berusaha meninggalkannya. Itu sudah takwa. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, takwa ini jamaah sekalian bertingkat-tingkat. Ndekna pada selapu takwa anta ini ndek ya bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena perintah Allah banyak. Ada yang menjalankan semua perintah Allah, ada juga yang setengah-setengah. Larangan Allah juga banyak. Ada yang meninggalkan semua larangan Allah, masih ada endah si setengah-setengah. Baik. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Wa yadkhulu fit taqwal kamilati fi'lul wajibati wa tarkul muharramat. Takwa si sempurna menjalankan perintah si wajib, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Si wajib jalan, si haram tinggalkan. Wa rubbama dakhala fiha ba'da dzalika fi'lul mandubat wa tarkul makruhat. Dia tambah setelah melakukan yang wajib, dia tambah dengan yang sunnah. Setelah dia meninggalkan yang haram, dia tambah dengan meninggalkan yang makruh. Wa huwa a'la darajatit taqwa. Ini tingkatan takwa si paling tinggi. Terkadang jemaah sekalian, lamun si wajib alhamdulillah luar biasa perhatian ta. Lamun si haram luar biasa endah perhatian kita meninggalkannya. Cuman kita masih banyak jatuh di dalam yang sunnah dan makruh. Ya. Apa hukum pegawaian ini Ustaz? Sunnah, oh berarti masih bau tertinggal aku. Ndek man wajib. Pas giliran larangan, apa hukum larangan ini Ustaz? Makruh ndek na haram, oh berarti masih ada celah tenggawi ya kata. Ndek man haram soalnya.
Masih ada berarti kesempatan teh kita banyak jatuh di sini. Lamun si wajib alhamdulillah. Iya, jalan. Yang haram alhamdulillah banyak. Meskipun ada juga yang masih melakukannya. Baik. Intinya takwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Cuman takwa yang seperti apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun pelungguh berada. Lek mbembe tahu dah. Muraduhu maksudnya fis sirri wal alaniyati, fis sirri tatkala kita sedang sendirian, wal alaniyati begitu pula tatkala banyak orang. Haitsu yarahun nas, tatkala dilihat oleh orang bertakwa, wa haitsu la yarawnahu, dan tatkala tidak dilihat oleh orang juga bertakwa. Mbesi lebih sulit bertakwa di depan orang atau tatkala sendirian? Iya sih sulit. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan a'azzul asya'i thalathah. Perkara si paling sulit itu ada 3. Ini kata Imam Syafi'i. Perkara si paling sulit itu ada 3. Si pertama, al-judu min qillatin, tetap dermawan, tetap murah hati tatkala miskin. Ya sulit ini. Ya berat. Bersedekah tatkala sugi biasa. Kenapa? Banyak yang dia andalkan. Dia punya uang 500 juta, bersedekah 100.000, ndek berkurang, ndek nara orot nah. Tetapi kepeng 100.000, baik. Nah, tinggal 100.000 itu di dompet, ATM kosong, 100.000 itu saja di dompet. Nah ini luar biasa ini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan perkara si paling sulit 3. Si pertama al-judu min qillah, tetap murah hati tatkala derek, tatkala miskin. Itu yang membuat sedekahnya para sahabat itu luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengulangi 3 kali, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Dendek caci maki sahabat-sahabatku, jangan caci maki sahabat-sahabatku, jangan caci maki sahabat-sahabatku 3 kali. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya ara ida bersedekah emas sebesar gunung Uhud, seandainya ada orang bersedekah emas sebesar gunung Uhud, sedekahnya emas sebesar gunung Uhud tidak bisa mengalahkan sedekah sahabatku yang hanya sedekah beras atau gandum 1 mud atau setengah mud. Subhanallah. Sahabat bersedekah beras semut atau setengah mud tidak bisa dikalahkan oleh sedekah kita yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Di antara alasannya yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah, kenapa sedekahnya para sahabat luar biasa? Kata Al-Imam Al-Baydawi, karena mereka bersedekah tatkala ekonomi lapang dan tatkala ekonomi sempit, tetap sedekah. Ya, kita kan masih lihat keadaan. Kalau kita, ya mudah-mudahan lah. Bukan berarti ndek narak pahala anda tatkala bersedekah ketika kaya, tetap ada. Cuman sahabat ini luar biasa. Ya. Ketika ekonomi lapang, sedekah. Ketika ekonomi sempit, sedekah. Baik. Bahkan subhanallah, Abu Mas'ud Al-Badri, ya, ada seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Ya, ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud, ada namanya Abu Mas'ud. Ya beda ini. Baik. Abu Mas'ud ini mengatakan apa? Nabi SAW nyuruh kami bersedekah. Nabi SAW nyuruh kami bersedekah.
tatkala beliau mengeluarkan perintah kepada bersedekah, ada di antara kami tidak punya apapun saat itu. Tatkala sugul perintah sedekah itu, ada sahabat tidak punya apapun, lalu tetap ya bersedekah. Bagaimana caranya? Sahabat yang tidak punya apapun itu langsung dia pergi ke pasar Madinah. Sesampai di pasar Madinah, dia pun mengatakan, saya butuh tenaga tiang. Ada yang butuh diangkatkan barangnya, tolong suruh tiang. Tapi kasih saya upah. Akhirnya dia pun ngangkat barang orang, dikasih upah. Upah itu dia terima, setelah itu datang kepada Nabi SAW, ini sedekah tiang ya Rasulullah. Kan luar biasa gitu. Enggak punya apa-apa dia tatkala datang perintah sedekah itu, enggak punya apa-apa. Pergi dia ke pasar Madinah. Saya butuh tenaga nih. Ida butuh tangkatan barang, suruh saya. Dapat upah, langsung jadi apa upahnya? Sedekah. Kata para ulama, siapa yang diceritakan oleh Abu Mas'ud? Dia sendiri. Dia menceritakan dirinya sendiri. Ya, baik. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita. Abu Mas'ud dia menceritakan dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan ada seseorang supaya tidak riya. Abu Hur. Ya, lamun itu layak tiang je lah, luar biasa. Dekat ndek nahara tetap tiang bersedekah, bercerit tiang selapu dia tiang. Kalau dia subhanallah ulama menelusuri hadis ini, siapa sih yang dimaksud? Ketika ditelusuri ternyata dia orangnya, tapi dia mengatakan ada seseorang, kata dia. Luar biasa ikhlasnya sahabat ini, luar biasa ikhlasnya. Ya, baik. Jadi ini si pertama yang sulit, al-judu min qillah. Si kedua, wal wara'u fi khalwatin, tetap takut kepada Allah ketika sendirian. Ini sulit. Lamun lek julun dengan biasa, ya banyak orang melihat, tapi ketika sendirian ini subhanallah, ketika sendirian ini. Taib. Dan tanda orang yang ikhlas, di antara tanda orang yang ikhlas kata para ulama adalah rasa takutnya kepada Allah tatkala sendirian itu luar biasa. Bahkan mengalahkan rasa takutnya ketika di hadapan orang banyak. Ini tanda orang ikhlas. Ya. Ini si kedua. Si ketelu, wa kalimatul haqqi inda man yurja wa yukhaf. Ini juga sulit. Tetap berkata benar. Tetap berkata benar kepada orang yang kita harapkan atau kepada orang yang kita takutkan. Ini sulit ini. Misalkan kita girang nyinggak kepeng lek sopok dengan. Setiap kali kita butuh kepeng nyinggak lek ia. Besoknya butuh minjem lagi sama dia. Tiba-tiba orang itu melakukan kesalahan. Ya. Orang itu, tempat kita minjem itu melakukan kesalahan. Kau coba dan nasihatin, angkan dek tiang semel ya doang tak tanya enggak. Berat ini kata Imam Syafi'i, kalimatul haqqi, tetap mengucapkan kebenaran indaman yurja wa yukhab, kepada orang yang kita berharap kepada dia atau kepada orang yang kita takutkan. Berat ini. Orang yang kita takutkan, coba dan nasihatin di tiang bani angkat. Gak berani saya nasihatin dia. Orang yang kita harapkan di tiang semel katanya. Yang dia harapkan di semel, yang dia takutkan tidak berani. Ini memang berat. Nah ini dia wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam si pertama, yaitu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, terutama tatkala sendirian. Itu berusaha. Kata para ulama, di antara cara untuk tetap takut ketika sendirian adalah kita ingat Allah itu Sami', Basir, Alim. Dah ingat si telu ini? Allah itu Sami', maha mendengar. Ya. Si kedua Basir, maha melihat, limbimbi tahu dah Allah lihat. Si ketelu Alim, maha mengetahui, limbimbi tahu dah Allah tahu. Ya.
Banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Lagu seandainya kita paham yang tiga ini saja, insya Allah kata para ulama bisa membuat seseorang itu takut kepada Allah ketika sendiri. Pertama, Sami'. Tatkala ompo-ompo melihat nyetel musik, Sami', Allah Maha mendengar. Ya. Kode-kode suara musik katanya, Allah Maha dengar. Meskipun kode, kadu headsetnya katanya, Allah Maha dengar. Allah Maha dengar. Suara musiknya kecil, pakai headset, Allah Maha dengar. Baik. Apa aja dengar dari ngadu headset pengajian katanya. Pas buka ternyata musik dangdut. Allah Maha dengar, Sami'. Baik. Basir, tutup lawaknu kata dia. Tutup lawaknu. Kunci lawak. Basir, Allah Maha melihat. Coba cari tempat rahasia. Alim, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya sering tiang sampaikan apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah atau Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Intinya salah seorang ulama salaf mengatakan, silahkan pelungguh berbuat maksiat apapun, silahkan. Apapun maksiat yang ingin pelungguh lakukan, silahkan. Tapi dengan satu syarat. Cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Meledang rokok Abu Hurairah tahu sih yang tidak dilihat oleh Allah. Ingin melakukan minum khamr, silahkan, tapi cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Ada tidak tempat yang tidak dilihat? Maka jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Baik. Ini dia wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunt. Wasiat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'i, iringi, ikuti as-sayyi'ata, perbuatan buruk, al-hasanata, pakai perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapusnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan wasiat ini sebagai wasiat kedua setelah beliau berwasiat untuk takwa? Wasiat si pertama kepada takwa dimanapun sudah berada. Tiba-tiba wasiat yang kedua, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapusnya. Kenapa beliau jadikan ini sebagai wasiat yang kedua? Kata Imam Ibn Rajab, lamma kana al-'abdu ma'muran bit-taqwa fi sirri wal 'alaniyati. Ketika seseorang itu disuruh bertakwa tatkala sendirian ataupun terang-terangan, ma'a annahu la budda an yaqa'a minhu ahyanan tafritun fit taqwa. Tidak ada orang yang tidak yang tidak jatuh di dalam perbuatan salah. Takwa itu apa makna takwa? Jalankan perintah, meninggalkan larangan. Sang di nara itu si mampu selapuk perintah, pasti ada doang si kurang. Toib. Kemudian endah sang arak doang itu si wah langgar larangan. Ada ida sindik dah wah langgar larangan, dilarang. Ya. Maka ketika manusia ini selalu jatuh di dalam kesalahan, kesalahan itu ada dua jemaah sekalian. Kesalahan itu ada dua. Si pertama meninggalkan perintah, dan yang kedua melanggar larangan. Itu kesalahan. Apapun disebut orang yang berbuat syirik berarti dia melanggar larangan sekaligus meninggalkan perintah. Perintah apa? Tauhid. Orang yang berbuat bid'ah dia melanggar larangan sekaligus meninggalkan perintah, mengikuti sunnah. Apapun itu jamaah sekalian, dosa itu, kesalahan itu tidak lepas dari yang dua ini, meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Dan itu dia takwa itu. Takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, kesalahan lawan dari takwa kadang meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Di nara itu sih 100% sang denara. Maka fa'amarahu an yaf'ala ma yamhu bihi hadhihi sayyi'ah. Kalau seandainya kita jatuh dalam kesalahan, maka langsung iringi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik yang dimaksud di sini, perbuatan baik yang menghapus kesalahan itu ada dua. Si pertama taubat, istighfar.
atau si kedua adalah melakukan ibadah. Kalau jatuh dalam perbuatan salah iringi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik maksudnya Nabi di sini istighfar, taubat si pertama, ya. Karena taubat itu bisa menghapus dosa. Atau lakukan ibadah. Lakukan ibadah. Pelunggu sering mendengarkan siapa yang puasa Ramadan dihapus dosanya. Siapa yang berwudu terhapus dosanya. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat selesai wudu dihapus dosanya. Ibadah. Baik. Adapun taubat jelas. Lamun terjatuh dalam perbuatan kesalahan segera beristighfar, bertaubat. Kemudian yang kedua ibadah, terutama ibadah yang semisal dengan dosa yang kita lakukan. Semisal apanya? Semisal caranya dan semisal jenisnya. Ya. Yang ulangi, kalau pelungguh ingin menghapus dosa pakai ibadah, ya, kata para ulama, maka usahakan ibadah tersebut dia semisal, ya, sepadan. Sepadan apanya? Sepadan caranya dan sepadan jenisnya. Adapun sepadan caranya dikatakan di sini, yang sepadan caranya adalah baik. Qala Salman, berkata Salman, idza asa'ta sayyi'atan fi sariratin fa ahsin hasanatan fi sariratin. Kalau Anda berbuat dosa ketika sendirian, maka perbanyak ibadah ketika sendirian. Itu caranya. Dari segi cara. Namun tatkala sendirian sering kita jatuh dalam dosa, maka cara untuk mengimbanginya atau bahkan mengalahkannya, perbanyak ibadah tatkala sendirian. Itu caranya. Wa idza asa'ta sayyi'atan fi alaniyatin, kalau Anda berbuat kesalahan terang-terangan, fa ahsin hasanatan fi alaniyatin, perbanyak kebaikan ketika terang-terangan. Contoh, seperti yang pernah yang ceritakan kepada pelungguh, ada seorang dai di India, ada seorang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Ada seorang dai, seorang ustadz di India, setiap kali dia pengajian di depan orang banyak jamaahnya, dai tersebut selalu mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap mulai pengajian dia berdoa, doa supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilaknat. Itu isi pengajian. Ya. Ya Allah, laknat Muhammad bin Abdul Wahab, laknat si kafir tersebut, laknat, pokoknya macam-macam sudah. Terang-terangan atau tidak ini? Pengajian. Maka ada salah seorang jamaah, ya, jamaahnya, ternyata jamaah itu sudah mengenal sunnah, dakwah tauhid. Maka jamaah tersebut mengambil kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Kitabut Tauhid, diambil. Tetapi dilepaskan dulu sampulnya, karena biasanya nama penulis kitab itu di mana? Sampul biasanya dilepas dulu. Lalu dia katakan, Syekh, ya, atau Ustadz, coba tolong cekkan kita kitab ini, tolong dicek kitab ini, apakah kitab ini pantas dibaca atau tidak ini? Apa kata Syekh tersebut, Ustadz tersebut, siapa yang nulis kitab itu? Kata jamaah ini terpaksa dia berbohong untuk maslahat. Dia mengatakan, makanya saya tidak tahu. Saya ke pentulisan ini, yang penting tolong dicekkan kita. Apa kata ustaz tersebut? Sini kitabnya. Dia baca. Dia berusaha baca dari awal. Isinya qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Atau kalau ada tambahan qala sahabah. Apa kata dai tersebut? Kitab ini wajib dipelajari, kitab ini. Wajib dipelajari kitab ini. Kenapa? Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, wajib dipelajari. Saya pentulisan ini. Langsung jamaah itu mengatakan,
Yang punya tulisan adalah orang yang Anda caci maki, yang Anda laknat setiap kali mulai pengajian. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah meninggal dunia, maka dai tersebut, ustadz tersebut, setiap kali dia membuka pengajian, dia selalu mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terang-terangan dia doakan. Jadi siapa melakukan kesalahan terang-terangan, lakukan kebaikan terang-terangan. Baik. Jelas Abu Hur? Ini dari segi cara. Dia berusaha sepadan. Baik. Begitu pula dari segi jenis. Siapa yang melakukan sebuah dosa, iringi dengan kebaikan yang sejenis. Contohnya tadi, yang pertama dia melakukan kesalahan lisan, mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dosa apa ini? Dosa lisan. Maka dia iringi dengan kebaikan lisan, mendoakan kebaikan. Ngenoin dah Abu Hur, kalau seandainya kita pernah menggibah orang pakai lisan kita, maka doakan dia, perbanyak doa untuk dia. Baik. Kalau kesalahan kita berkaitan dengan harta, sebelum mengenal sunnah kita beriba terus, nanggep bangket, ngebang, nanti kena ngebang azan deh. Ya. Dosa berkaitan dengan harta, maka setelah taubat perbanyak ibadah pakai harta, sedekah, seterusnya. Baik. Kalau dulu sebelum dia taubat sering meninggalkan sholat wajib, jarang sholat. Kalaupun sholat, dia sholatnya itu hanya 3 waktu: Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. 3 waktu. Ya. Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Si lain jande. Maka nanti ketika dia taubat perbanyak sholat sunnah, kata para ulama. Ketika dia sudah taubat, di samping menjaga sholat yang 5 waktu, dia tambah dengan sholat-sholat sunnah sejenis. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mudah-mudahan jelas ya mas sekalian ya. Baik, tinggal sedikit waktu kita. Wasiat yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini hablun minallah atau hablun minan nas? Hablun minan nas. Berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Baik, ini juga penting masalah akhlak ini. Tempoang akhlak manusia dengan akhlak yang baik ini. Semakin dekat orang itu dengan pelungguh, semakin pelungguh dituntut berakhlak baik kepada dia. Mana contohnya orang tua? Ya beda nilai akhlak kepada orang tua dengan nilai akhlak kepada orang lain, beda, karena ini orang dekat ini. Ya. Bahkan sebagian ulama subhanallah tatkala menafsirkan firman Allah, wala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada orang tua uff. Lamun dah buka Al-Qur'an terjemahan, apa arti uff? Ah. Jangan mengatakan ah kepada orang tua. Uff, ah, itu Al-Quran terjemah. Misalkan orang tua nyuruh, ya, coba bitangang ita subia li anu ah. Ya. Sebagian ulama menafsirkannya subhanallah akhlak kepada orang tua. Sebagian ulama menafsirkan itu adalah hasisun nafas. Hasisun nafas. Yaitu desahan nafas. Contoh, coba baitang ita subia li warung misalkan. Itu ngengkas. Itu masuk tuh coba. Kan luar biasa ini. Semakin dekat orang itu dengan kita, semakin diperhatikan akhlaknya oleh agama. Orang tua. Baik. Apa kata para ulama tentang Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib? Baluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa cucu itu, bawahnya cucu. Baluk bahasan tiang. Apa bahasan dah? Baluk. Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia ini luar biasa baktinya kepada ibunya, tetapi dia tidak pernah mau makan bareng dengan ibunya.
Bakti jak nomor seki, nomor satu dia kepada ibunya. Lagu mangan bareng tidak pernah. Orang-orang mencelanya gara-gara itu. Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Talib, kan ida baktinda luar biasa timpa inanda. Lagu kan dia dawah bareng mangan kan inanda, gak pernah makan bareng. Apa kata dia? Saya khawatir kalau saya makan bareng, tangan saya mengambil makanan yang sebenarnya ibu saya sudah lihat duluan. Misalkan kanduk no manuk, ya manuk, arak tamban, sekik nampan ini. Nah, tiba-tiba saya mengambil ayam, padahal ibu saya ngelihat duluan. Ibu saya, cuman tangan saya lebih cepat. Fa akunu bidzalika qad aqaqtuha. Kalau saya melakukan itu berarti saya sudah durhaka, katanya. Kan luar biasa gati. Baik. Jadi semakin dekat jamaah sekalian, semakin luar biasa diperhatikan akhlaknya. Semakin luar biasa diperhatikan akhlak. Seperti orang tua, ya. Ya. Bapak kita, ibu kita. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, dia pernah jalan bersama bapaknya. Ya memang kalau kita baca riwayatnya para salaf dalam bakti ini masih jauh itu. Imam Muhammad Ibnul Munkadir dia jalan bersama bapaknya jemaah sekalian. Baik. Ketika dia jalan, tiba-tiba ada parit, erat, reban ini agak lebar. Bapaknya sudah tua, tidak bisa dia lompat bapaknya. Sedangkan di narak jembatan. Ya. Maka Imam Muhammad Ibnul Munkadir dalam sebagian riwayat, maka dia pun membentangkan tubuhnya. Dia katakan, bapak berjalan di punggung saya. Ya malang, ya jadi tete. Subhanallah. Berjalan di punggung saya bapak. Bakti mereka luar biasa. Semakin dekat orang itu dengan kita, semakin dituntut akhlaknya. Semakin dituntut akhlaknya. Di antara orang yang dekat dengan kita, besenina, tendah. Makanya Nabi SAW mengatakan, khiyarukum li ahlihi. Laki-laki terbaik yang paling baik kepada istrinya. Paling baik kepada istrinya. Ya, makanya di antara hak seorang istri adalah disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi, kalau kita sudah selesai sholat isya langsung pulang. Ya, langsung pulang. Baik. Dendek de suwe-suwe nongkrong di luar. Istri di rumah nanya-nanya. Ya. Dia di mana? Bersama siapa katanya? Macam-macam pertanyaan istri. Kadang istri juga nahan perasaan sekaligus nahan lapar. Kenapa? Karena ada sebagian suami itu punya peraturan. Dia dekang aku mangan sampai aku mangan dulu. Tiang mengetahui ada beberapa orang seperti itu. Kalau istrinya makan duluan, dia milih mangan. Dia milih mangan. Tiang tahu ada ya. Kalau istrinya makan duluan, gak mau sudah dia sanggup dia tahan laparnya, mau dia nyelek gara-gara istri makan duluan. Terus dia selesai sholat lama-lama pulangnya, istri lapar sekaligus nahan perasaan. Mbik ya ini, ya, subhanallah. Jangan siksa istri kita dengan ini, nahan lapar, nahan perasaan. Khaliqin nas biquluqin hasan. Intinya ini dia 3 wasiat Nabi SAW. Sebenarnya hadis ini sangat panjang sekali, ya, sangat panjang. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menulis kitab khusus tentang hadis ini. Judulnya Ar-Risalatus Sughra, yaitu wasiat singkat, wasiat kecil. Beliau menulis kitab khusus dan hadis ini yang beliau bawakan, ittaqillah haitsuma kunta, sampai selesai kitab itu isinya tentang hadis ini. Hadis ini sebenarnya banyak kandungannya, cuman kita singkat saja. Wallahu taala a'lam wa alam. Tiang yang maaf atas segala kurangan, kalau ada yang kurang jelas, tiang persilahkan selesai azan kalau ada.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang indah ketua anak? Sila Abu. Tadi Anda dari rumah itu 5 orang 5 menit Ustaz. La ilaha illallah. Tadi saya ngaji di sini 1 jam apa sudah cukup Ustaz? Ustaz. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi tadi sudah menggibah orang 5 menit. Baik. Sekarang ngaji sudah 1 jam. Apakah sudah terhapus dosa tiang itu? Ini masalah gaib ini. Ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Ini si pertama. Tetapi untuk memastikan secara individu idawah terhapus, ini ya masalah gaib ini. Ingat jemaah sekalian, kita hanya bisa menghukumi secara umum. Contoh,
Sai bertauhid, dia akan masuk surga. Sai bertauhid, ikut Rasul, dia akan masuk surga. Tapi tidak ada hak bagi tiang nunjuk pelungguh ida surga, ini bukan. Secara umum boleh. Begitu pula dengan ini. Perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Ya. Tetapi nunjuk individu idawah terhapus, idawah terhapus. Ini aja perkara gaib. Ini si pertama buhur, ya. Kemudian si kedua, ya, sebagian ulama mengatakan yang bisa terhapus dengan ibadah itu hanyalah dosa-dosa kecil saja. Sedangkan gibah dosa kecil atau besar? Besar. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Wallahu taala a'la wa a'lam. Masalah sahabat yang tidak berani makan sama ibunya ini Ustaz nampan itu. Sekarang bagaimana kalau kita sama teman kita Ustaz bingung kayak tadi itu. Ada ayamnya ada dia ngelirik tapi tangan kita cepat udah Ustaz, tapi kita potongin dia Ustaz. Taib. Kita itu. Taib. Si pertama, kanduknya itu satu jenis atau macam-macam? Ayam sama tamban. Baik. Ayam sama tamban, ya. Baik. Makan sama teman. Kemudian pelunggu ambil ayamnya tapi potongkan. Apakah tidak masuk? Jelas tidak masuk. Karena Dek Nara istilah durhaka kepada teman, Dek Nara. Durhaka kepada teman. Kalau dia izinkan silahkan. Ya, kalau dia izinkan silahkan. Ya. Karena memang subhanallah, tatkala makan bareng-bareng ini terkadang sebagian orang tuh cepat matanya kadang. Ya. Disebutkan ada seseorang ini luar biasa bakhilnya, pelitnya. Ini kisah zaman dulu disebutkan di dalam kitab Al-Bukhala, orang-orang yang pelit. Orang ini dia tidak pernah mengundang tetangganya makan di rumah dia. Dia wah bertahun-tahun bertetangga nggak pernah dia datang yang Bali mangan sekali, nggak pernah. Dia ditanya, kenapa engkau tidak pernah mengundangnya? Kata dia, karena saya sekali pernah melihat dia makan. Kenapa saya tidak pernah mengundang dia? Karena saya pernah melihat dia makan dan saya melihat keajaiban, kata dia. Ya. Di mulutnya ada makanan, di tangan kanannya dia pegang makanan. Jadi ia mangan, di mulutnya ada nasi, di tangan kanannya ada nasi, dan matanya melihat nasi yang lain. Masa saya akan undang orang seperti ini, kata dia. Luar biasa. Di mulutnya dia tidak ingin putus, selesai ditelan langsung masuk ini. Kemudian matanya sudah ngelihat ini, langsung luar biasa. Langsung dijawab oleh tetangganya tersebut yang dia tuduh itu. Apa kata tetangganya itu? Masa saya harus sholat sunnah setiap suapan, kata dia. Setiap bersuap sholat sunnah, Malik bersuap sholat sunnah. Ala kulli hal. Jadi ada sebagian orang yang cepat matanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, dah. Karena sekarang itu saya lihat, mulai dari anak-anak sekarang, tidak ada istilah betabik itu. Baik. Apa memang tidak ada ke dalam sunnah itu? Tergantung apa yang pelungguh maksud dengan betabi. Kalau yang pelungguh maksud adalah ucapannya tabi, wala atau permisi, silahkan ini dipertahankan. Karena ini bagian dari adab. Tapi kalau yang pelungguh maksud membungkukkan badan, ini memang diharamkan oleh ulama. Kalau membungkukkan badan, makanya sering tiang katakan, sila pertahankan ucapan tabi'nya tapi hilangkan membungkukkan badannya. Ya, ini diperhatikan jemaah sekalian. Tidak semua akhlak yang dulu itu buruk, tidak. Jangankan akhlak papuk baluk tasilah, akhlak jahiliyah pun tidak semuanya buruk.
Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama, di tengah orang Quraisy itu sudah ada akhlak mulia, cuman belum sempurna. Pada mara sini. Ucapan tabe sama dengan permisi, silahkan, itu tidak jadi masalah. Tetapi letak kekeliruannya adalah membungkukkan badan. Basila, ucapan tabi'nya itu tolong dipertahankan supaya tetap etika itu jalan, akan tetapi membungkukkan badannya dihilangkan, karena itu dipatwakan haram oleh para ulama. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Sudah tidak ada ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tiang endang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.